Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tuti Wijayanti, dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1, Fakultas Bahasa dan Sastra di Universitas Negeri Makassar. Izinkan saya menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saya mengampu beberapa mata kuliah yaitu Sosiolinguistik, Belajar dan Pembelajaran, Perkembangan Peserta Didik, Menulis Buku Ajar, dan lain-lain. Izinkan saya menjelaskan mata kuliah Sosiolinguistik yang diprogramkan di semester 2 dengan beban 3 SKS. Mata kuliah Sosiolinguistik merupakan salah satu mata kuliah yang dirancang untuk memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan bahasa dengan mengaitkan ilmu linguistik dengan ilmu interdisipliner yaitu sosiologi, sehingga sosiolinguistik berkonsentrasi pada penggunaan dan pemanfaatan bahasa dalam kaitannya dengan sosial atau komunitas, termasuk segala faktor-faktor sosial yang mendukung. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini yaitu mampu bersikap religius dan nasionalis, serta menguasai dan mengaplikasikan teori sosiolinguistik secara kritis dan interdisipliner dalam konteks ilmiah dan profesional. Materi pada mata kuliah ini yaitu hakikat sosiolinguistik, bahasa dan struktur sosial, model fungsional dalam sosiolinguistik, dan diklusia, alih kode dan campur kode, interferensi, integrasi, kebijaksanaan bahasa, perencanaan bahasa dan pembakuan bahasa, sikap dan pemilihan bahasa. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini adalah sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus berupa tatap muka, baik secara luring di kelas maupun secara daring via Google Meet atau Zoom. Adapun pembelajaran asinkronus berupa personal atau kolaborasi e-learning, Samoke, Learning Hub, dan Microsoft Teams. Metode yang digunakan adalah ceramah, seminar, presentasi, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan praktik. Komponen penilaian dalam mata kuliah ini adalah aktivitas partisipatif 25%, hasil proyek 25%, tugas 5%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS 25%. Tugas akhir dalam mata kuliah berupa proyek artikel dengan menggunakan teori sosiolinguistik. Tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai kajian bahasa yang menempatkan bahasa berhubungan dengan penggunaannya dalam masyarakat. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan tentang penggunaan bahasa dalam masyarakat. Selamat menyaksikan video perkuliahan mata kuliah Sosiolinguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Kalian sehat? Sehat. Sudah siap untuk menerima perkuliahan hari ini? Siap. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, mestinya kita berdoa dulu ya. Saya persilakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Selesai. Mahasiswa sekalian, hari ini Ibu ingin mengajarkan tentang bilingualisme dan diglosia. CPL-nya yang harus kita selesaikan hari ini adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian sub CPMK-nya, sub CPMK 3 yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengategorikan bilingualisme dan diglosia secara tepat yang dapat diterapkan dalam konteks ilmiah dengan sikap tanggung jawab. Yang pertama adalah pengertian bilingualisme dan ciri-cirinya. Ya,
Bilingualisme pada prinsipnya adalah disebut juga kedubahasaan, yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan dua bahasa. Ya, kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa itu tidak dituntut harus fasih kedua bahasa itu. Tetapi seseorang yang dikatakan dwibahasawan atau bilingualisme atau mempunyai kemampuan bilingualisme itu mampu menggunakan dua bahasa dalam segala situasi, gitu ya. Jadi tidak menuntut dia harus fasih, gitu. Ada misalnya dia menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang dikatakan bilingualisme semangatnya adalah ketika orang itu berinteraksi dengan orang dan menggunakan bahasa Inggris, dia bisa. Begitu juga ketika dia ngomong dengan seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia, interaksi komunikasi itu tidak macet. Ya, jadi dia bisa memproduksi dua bahasa. Itulah yang namanya orang itu diberi label mempunyai kemampuan bilingualisme atau kedwibahasaan, gitu ya. Jadi stigma mengatakan bahwa bilingualisme itu harus fasih itu sebenarnya tidak harus sampai ke situ. Yang penting komunikasi itu ketika menggunakan dua bahasa itu bisa berjalan dengan lancar dan komunikatif. Tentunya pasti disesuaikan. Ya, kapan dia menggunakan bahasa B1, kapan dia menggunakan B2, gitu ya. Selanjutnya Ibu ingin menjelaskan tentang diglosia. Ya, diglosia dengan bilingualisme ini agak-agak dekat. Ya, tetapi karena namanya berbeda, pasti dia punya esensi teori yang berbeda. Ya, diglosia adalah variasi bahasa yang ada di dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Ya, ketika seseorang itu menggunakan bahasa itu atau berinteraksi dengan orang lain, ketika dia memproduksi bahasa, maka diglosia berperan di sana. Artinya penutur itu akan mengatur atau akan memerhatikan dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia ngomong, mitra tuturnya. Ya, karena teori diglosia adalah variasi bahasa yang ada di dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang melibatkan fungsi sosial, gitu ya, yang melibatkan fungsi sosial. Artinya di dalam diglosia menghasilkan bahasa yang ada dalam tataran high atau tinggi dan menghasilkan bahasa yang ada dalam tataran low atau rendah. Nah, hal ini membuat kita penutur ketika kita melakukan interaksi komunikasi, kita akan menempatkan bahasa kita dengan siapa kita ngomong. Ya, fungsi sosial itu berperan di situ. Nah, ketika kita ngomong dengan orang yang semestinya kita menggunakan bahasa yang high, maka kita akan menggunakan bahasa itu. Ketika kita ngomong dengan orang dengan kategorisasi dia ada di dalam fungsi sosial yang seperti apa, kita akan menggunakan bahasa yang low. Ya, kenapa itu harus diperhatikan? Tujuannya adalah agar komunikasi itu tidak macet, interaksi komunikasi itu berjalan lancar dan produktif. Kemudian kita sampai pada ciri-ciri diglosia. Diglosia itu mempunyai ciri-ciri yang berkaitan erat dengan fungsi, prestis, tradisi sastra, standarisasi, stabilitas, tata bahasa, leksikon, dan fonologi. Kemudian ciri-ciri bilingualisme. Tadi sudah dijelaskan definisi bilingualisme. Jadi bilingualisme itu ciri-cirinya antara lain ini, tapi bisa Ibu tambahkan bahwa sebenarnya bilingualisme itu dikatakan bisa berhasil digunakan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan mitra tutur ketika dia bisa masuk di dalam interaksi bahasa itu dengan menggunakan dua bahasa atau lebih, gitu ya. Jadi mempunyai kemampuan itu dan dia bisa menempatkan kapan dia menggunakan bahasa itu, ya, itu dengan dua bahasa itu tadi. Lalu kita sampai pada jenis-jenis bilingualisme, ya, jenis-jenis bilingualisme dan diglosia. Tapi saat ini kita akan membahas jenis-jenis bilingualisme. Bilingualisme majemuk adalah kemampuan seseorang yang menggunakan dua bahasa itu
yaitu B1 dan B2, yang salah satunya itu lebih baik, gitu ya, tolong diperhatikan. Kemudian bilingualisme koordinatif atau sejajar adalah kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa itu yang sama, ya, yang sama baiknya. Kemudian yang ketiga, bilingualisme subordinatif adalah kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa itu dihubungkan dengan situasi yang dihadapi, gitu ya. Jadi semangat bilingualisme itu teorinya adalah memang tidak harus dia mempunyai kompetensi menggunakan dua bahasa itu yang fasih, sama-sama fasihnya, tidak harus semangatnya, ya itu. Jadi dia boleh saja tidak terlalu fasih di salah satu bahasanya, itu boleh saja. Yang penting dia mampu memahami, gitu. Jadi tuntutannya tidak harus fasih, tidak harus dia mempunyai kemampuan yang sama, tapi dia mampu memahami sehingga dia bisa berinteraksi dengan dua bahasa itu, begitu ya. Di kajian sosiolingvistik ini kan memang tidak mempelajari linguistik tulen gitu, tapi linguistik yang dikaitkan dengan ilmu interdisipliner yaitu sosiologi. Jadi linguistik, ilmu bahasa yang dikaitkan dengan ilmu sosial, gitu, kemasyarakatan, komunitas. Makanya bahasa itu tentu diproduksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dan siapa yang kita ajak berinteraksi komunikasi. Ini sebenarnya di mata kuliah sosiolinguistik. Berikutnya Ibu jelaskan tentang jenis-jenis diglosia. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan tentang jenis-jenis bilingualisme, sekarang Ibu jelaskan tentang jenis-jenis diglosia. Jadi Ferguson membagi jenis-jenis diglosia itu menjadi dua. Ini yang sangat fenomenal, yang sangat populer di dunia Ferguson, yaitu variasi pertama disebut dialek tinggi atau high, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dialek rendah atau low, ya. Di dalam interaksi berkomunikasi sehari-hari, pembagian jenis diglosia ini sangat penting kita perhatikan, karena ketika kita mau berinteraksi komunikasi dengan seseorang, kita harus menempatkan bahasa kita dengan siapa kita ngomong, ya. Demikian juga situasi. Ingat bahwa sosiolinguistik itu tidak bisa terlepas dari siapa dengan siapa, ya, situasinya, isinya, substansi materinya itu kita tidak bisa lepas. Jadi situasi sangat berperan di dalam diglosia, karena ketika situasinya formal maka kita mestinya menggunakan dialek yang tinggi atau high. Ya, dialek yang tinggi atau high itu pastinya ada dalam koridor kaidah. Dia dibatasi dengan berbagai macam aturan. Ya. Kemudian kalau situasi komunikasi itu yang non formal, itu kita akan menggunakan dialek yang low atau rendah. Nah, disinilah kita bisa lebih berimprovisasi ketika kita berinteraksi komunikasi. Kita bebas menggunakan bahasa, ya, karena tidak ada dalam koridor high atau tinggi. Ya, selanjutnya kita sampai pada faktor penyebab bilingualisme dan diglosia. Apa saja faktor penyebab bilingualisme dan diglosia? Faktor penyebab bilingualisme yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian faktor penyebab diglosia ada disebabkan oleh bilingualisme itu sendiri, situasi, kemudian lawan bicara, gengsi, dan perbedaan dialek. Kenapa faktor penyebab diglosia seperti ini? Karena memang diglosia itu erat kaitannya dengan variasi bahasa dan erat kaitannya dengan fungsi sosial. Ya, sehingga faktor penyebabnya adalah seperti ini. Dialek itu sangat berperan terhadap adanya diglosia. Ya, kemudian gengsi sangat berperan terhadap adanya diglosia. Seringkali orang menggunakan bahasa high dengan mitra tutur yang semestinya tidak kita terapkan bahasa yang tingkat tinggi itu. Tetapi karena gengsi, maka orang itu memproduksi bahasanya seperti itu. Nah,
Inilah diglosia ya, faktor penyebabnya. Kemudian lawan bicara. Nah, ini menjadi faktor penyebab karena kita memang harus melihat siapa lawan bicara kita. Ya. Nah, pada hakikatnya diglosia ini erat dengan variasi bahasa yang selalu harus melihat sosialnya, gitu. Demikian tadi materi yang Ibu jelaskan pada hari ini tentang bilingualisme dan diglosia. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tetapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan anak-anakku, mahasiswa dan mahasiswi di kelas ini mengajukan pertanyaan ke Ibu. Baik Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu. Pertanyaan saya, apa perbedaan signifikan antara bilingualisme dan juga diglosia? Ya. Pertanyaan saya. Pertanyaan bagus sekali. Perbedaan yang signifikan antara bilingualisme dan diglosia sebenarnya di dalam sosiolinguistik itu memang mirip-mirip, ya. Tetapi perbedaan yang mendasar, kalau bilingualisme adalah kemampuan seseorang untuk memahami dua bahasa, meskipun tidak harus salah satunya itu harus fasih, tetapi dia bisa memahami, artinya bisa dipakai untuk berinteraksi komunikasi. Tetapi kalau diglosia adalah variasi bahasa yang ada di dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang dikaitkan dengan fungsi sosialnya, sehingga di dalam diglosia itu bisa dua atau lebih, tetapi dia yang dilihat adalah tingkatannya, apakah dia ada dalam kategorisasi tinggi atau ada dalam kategorisasi lemah. Ya, kalau kategorisasi tinggi berarti digunakan dalam situasi formal, fungsinya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya formal. Kalau yang lemah digunakan pada situasi komunikasi yang non formal. Jadi jangan salah, karena mirip. Kalau bilingualisme itu lebih pada kemampuan seseorang memahami dua bahasa. Kalau diglosia itu adalah variasi bahasa lebih dari satu yang ada di dalam sebuah komunitas, yang pemakaiannya mesti melibatkan fungsi sosialnya. Paham? Paham Ibu. Iya. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ibu. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah Ibu boleh menjelaskan kembali mengenai bilingualisme atau alternatif dalam pembelajaran bahasa? Iya. Pertanyaannya menarik. Pertanyaannya adalah apa maksudnya bilingualisme koordinatif? Jadi bilingualisme koordinatif itu adalah kemampuan seseorang menggunakan dua bahasa dengan tingkat pemahaman atau tingkat kemampuan yang sama. Misalnya ibu dari Jawa, saya bisa menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan saya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Tingkat kemampuan saya menggunakan dua bahasa itu yang sama tingkatnya, maka orang yang mempunyai kemampuan itu disebut orang yang sudah memahami bilingualisme atau masuk di kedwibahasaan. Jadi bilingualisme koordinatif ketika seseorang itu mempunyai kemampuan berbahasa dengan menggunakan dua bahasa yang sama. Sudah paham, Rosma? Paham Ibu. Paham. Terima kasih Bu. Ya. Tadi Ibu sudah menjelaskan teori tentang bilingualisme dan diglosia, ya. Nah, saya yakin Anda sudah paham semua. Kemudian tadi juga sudah ada beberapa teman Anda yang bertanya, sudah dijelaskan. Nah, sekarang saatnya Ibu bertanya. Ibu ingin tahu apakah Anda betul-betul mendengarkan apa yang Ibu sampaikan atau tidak. Saya bisa minta tolong untuk membantu menjawab. Ya. Apakah praktik diglosia itu terjadi di dalam kampus, komunitas kampus, kemudian berikan argumennya. Jadi pertanyaan saya ulangi, apakah Anda melihat ada di lapangan praktik diglosia itu terjadi di lingkungan kampus dan komunitas yang ada di situ, sekaligus tolong berikan argumennya. Silakan. Baik Bu, izin menjawab pertanyaan yang diajukan tadi. Saya sendiri pribadi melihat diglosia itu diterapkan pada lingkungan kampus. Bahkan saya sendiri menerapkan diglosia itu sendiri. Pada saat saya bercerita dengan teman sebaya saya
saya menggunakan bahasa saya sehari-hari yang bisa dibilang laut lah, bahasa yang di Makassar, tapi ya non formal. Tapi pada saat saya bercerita dengan dosen, saya menggunakan bahasa yang baku, yang jika di Kroasia disebut dengan bahasa yang high. Menurut saya di Kroasia ini berperan penting dalam menentukan pada bahasa di mana bahasa itu diucapkan dan pada saat dengan siapa bahasa itu diucapkan, sehingga kita harus memahami bagaimana penggunaan bahasa itu yang baik dan tepat dilihat dari situasi dan konteks bahasa. Ya. Terima kasih. Bagus. Jawabannya bagus. Berarti kalau melihat jawabannya, kita mendengarkan jawabannya, berarti dia memang memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, ya. Kemudian Ibu ingin mengajukan lagi pertanyaan untuk mengukur apakah yang Ibu sampaikan tadi kalian menyimak, ya, Anda menyimak dengan baik. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan Ibu? Saya Ya, silahkan. Bagaimana Anda menyikapi ketika mitra tutur Anda itu adalah orang dalam kategorisasi, penutur dalam kategorisasi bilingualisme kompleks? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kalau dari sepemahaman saya dan sepenglihatan saya, apalagi saya sering menonton YouTube, menonton film, dan saya lihat dari satu kasus yang teman-teman mungkin tahu, artis yang namanya Livi Renata. Dia itu lebih sering menggunakan dua bilingual, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, ketika dia berbicara kepada teman-temannya, dia selalu bilang itu dia selalu menggabung bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya. Contohnya, "I mau makan ini," dan "I" itu adalah bahasa Inggris, sedangkan "mau makan ini" adalah bahasa Indonesia. Seperti itu Bu kalau dari saya. Ya, terima kasih. Terima kasih, jawabannya menarik sekali karena mahasiswa ini ada dalam range usia yang memang masih anak muda, ya. Jadi mengikuti, memonitor penggunaan sosial media. Di situ marak sekali praktik bilingualisme dan inklusia. Ya, tapi lepas dari itu semua, apakah penggunaan itu betul atau tidak? Sosialistik tidak ada kata salah. Yang ada adalah berterima atau tidak. Ya, jadi silakan Anda berkreasi menggunakan bahasa itu, tetapi tetap semangat sosialistiknya itu tetap dipegang. Ya. Saya mengapresiasi semangat Anda mengikuti perkuliahan hari ini, ya. Pertanyaan yang saya sampaikan dan pertanyaan yang Anda kemukakan ke saya semua bisa diselesaikan dengan baik. Itu tandanya Anda memperhatikan, memahami, menyikapi, menyimak dengan baik. Tetapi ada satu tugas untuk Anda, tolong Anda membuat mengamati, mengapresiasi, memberikan argumen nanti ke saya. Amatilah praktik diglosia dan bilingualisme yang ada di media sosial. Kontennya nanti silahkan Anda memilih, kemudian sesuaikan dengan teori yang sudah Ibu berikan. Ya, jadi silakan Anda berimprovisasi, mengeksplor apa yang ada dalam pemikiran Anda, kaitkan antara ilmu praktik bilingualisme dan diglosia itu di dalam dunia media sosial. Ya, saya kira itu akhirnya perkuliahan kita sudah selesai hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga yang Ibu sampaikan menambah pemahaman tentang teori bilingualisme dan diglosia dan tentunya bernilai ibadah untuk kita semua. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.